Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Mardika Haryadi dari Universitas Sarsi, program studi akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan data kuesioner Premier. Data Premier adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data Premier antara lain ada observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Data kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditunjukkan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat, kemudian direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Di sini ada beberapa uji SPSS untuk data Premier. Yang pertama ada statistik deskriptif, kedua ada uji kualitas, terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, dan yang ketiga ada uji asumsi klasik, dan keempat ada uji regresi linear berganda, lalu ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F. Yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Statistik deskriptif yaitu membahas tentang cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistika deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Banyak cara yang digunakan untuk menggambarkan data. Bisa menggunakan tabel distribusi, grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Di sini ada uji kualitas data. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Di sini ada uji validitas, merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation jika lebih besar dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Sedangkan di uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai Kronberg alpha jika lebih besar dari 0,6 pada tabel reliability-nya, maka dianggap valid. Langsung saja kita uji di SPSS-nya. Kita masukkan datanya terlebih dahulu. Kita klik file, lalu klik open, pilih data, kita ganti Excel, kita pilih OK. Sini sudah ada data-datanya. Di sini ada variable view, di sini ada data view. Nah, di data view ini di sini terdapat B1 sampai B5 sampai B6. Dan sini ada M1 sampai M5 dan W1 sampai W7. Di sini yang pertama B1 sampai B5 itu disebut X1, dan yang M1 sampai M5-nya itu X2, dan yang terakhir ada W1 sampai W7 itu disebut variabel Y
atau variabel independen terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas Program Studi Akuntansi tahun 2019. Nah, di sini angka-angka yang ada di SPSS ini seperti nomor 1 itu sangat tidak setuju, dan yang kedua itu tidak setuju, yang 3 itu netral, dan yang 4 itu setuju, dan yang 5 sangat setuju. Lanjut kita uji data kuesionernya atau Premier. Kita klik analyze, kita pilih scale, langsung kita pilih reliability analysis. Nah, di sini B1 ini, sebelumnya yang name ini kita hapus saja, kita clear. Nah, baru kita lanjut menguji datanya. Kita klik analyze, kita pilih scale, ability. Nah, di sini yang B1 kita masukkan yang B1 sampai B6. Kita blok aja. Lalu kita pindahkan ke item. Ininya kita pilih statistiknya. Kita pilih yang scale if item selected. Kita klik continue dan oke. Nah, di sini datanya sudah masuk semua. Kita lanjut masukkan data yang berikutnya. Sama, kita klik analyze dulu seperti yang tadi. Ini langsung dipindahin lagi. Lalu selanjutnya kita masukkan yang M1 sampai M5. Kita blok. Pastikan ininya sama kayak tadi. Kalau sudah, langsung oke saja. Dan kita masukin yang terakhir. Kita balikan lagi. Lalu selanjutnya kita masukkan yang terakhir. Ini ada W1 sampai 7. Nah, ini udah masuk. Sama, ini juga pilih yang scale if item selected, lalu langsung klik OK. Nah, di sini sudah masuk semua outputnya. Nah, pertama kita lihat itu di sini, di cache processing summary-nya. Di sini ada validnya, jumlahnya itu ada 171 dengan persentasenya 100, dan excludednya di sini ada 0, dan totalnya ada 171, persentasenya juga 171. Dan lalu kita lihat di reliability statistiknya. Di sini ada convex alpha-nya ada 0,767 dan end of itemnya ada 6. Nah, di sini bisa kita lihat di reliability statistiknya. Di sini
converge alfanya itu ada 0,767, di mana artinya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut valid. Nih, converge alpha jika lebih besar dari 0,6 maka dianggap valid. Nah, lalu kita lihat lagi selanjutnya di corrected item total correlation-nya. Di sini kan hasilnya 0,617, sedangkan di sini jika lebih besar dari 0,3 maka item pernyataan tersebut valid. Nah, di sini kan totalnya lebih besar dari 0,3 maka item pernyataan tersebut valid. Nah, lanjut. Selanjutnya kita lihat yang di bawahnya. Sini ada cache processing summary-nya. Juga di sini validnya 171 dengan persentasenya 100. Excluded-nya ada 0 dan totalnya juga 171. Dan di sini reliability statistiknya convex alpha-nya ada 0,818, yang dimana sama lebih besar juga dari 0,6 dan dinyatakan valid. Nih lebih besar dari 0,6 maka dinyatakan valid. Lalu di item total statistiknya kita lihat di corrected item total correlation-nya. Di sini hasilnya 0,592, yang dimana lebih besar juga dari 0,03, maka sama item pernyataan tersebut valid. Di sini lebih besar dari 0,3. Lalu kita lihat yang berikutnya. Di sini cache processing summary-nya juga sama, validnya ada 171, excluded-nya ada 0 dan total ada 171. Reliability-nya statistik convex alpha-nya ada 0,778 dan n of item-nya 7. Di sini convex alpha-nya karena 0,778 lebih besar dari 0,6 maka data tersebut juga sama valid. Dan sini kita lihat di item total statistiknya. Sini corrected item total correlation-nya dan 0,451 lebih besar semua dari 0,3 maka sama di sini pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Dan segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.